Maaf ya Bos Cheng. Kamu sudah telepon aku beberapa kali, bilang ada hal penting yang mau dibicarakan. Tapi aku sibuk banget sama kerjaan, nggak ada waktu luang. Harusnya aku undang kamu ke kantor, semoga kamu nggak tersinggung ya. Di sini aja ada apa sih? Kalau Bos Ho udah bilang gitu, aku langsung aja ya. Sebenarnya aku cuma pengen tahu, alasan sebenarnya kamu nentang Shen Hou sama Yan Xiaen. Untuk bersama itu apa sih? Aku nggak nyangka. Kamu ajak aku ngobrol, bahas masalah asmara anakku. Ya udah, aku jawab langsung aja. Mereka berdua nggak cocok. Status sosial nggak sepadan, menurutmu alasan itu belum cukup kuat ya? Kuat. Tapi kuat sampai maksa banget. Sampai mau hancurin masa depan anak buat pisahin mereka. Itu nggak normal deh. Kamu ngomong apa sih? Bos Hou, kamu kan bukan orang bodoh. Kamu membangun kerajaan bisnis dari nol. Kalau nggak mau mereka berdua bersama, pasti ada banyak cara buat pisahin mereka. Tapi cara kamu sekarang terlalu keras dan terburu-buru. Aku bilang ya Bos Cheng, omonganmu bikin aku penasaran. Kenapa kamu tertarik banget sama urusan pribadi karyawan biasa di bawahmu gitu? Aku ngerti. Kamu naksir Yan Xiaen ya? Jadi aku pisahin mereka. Biarpun buat kamu. Soalnya aku rasa tindakanmu nggak normal. Dan aku juga pengen bantu Xiaen cari cara lain. Biar kalian setuju. Jadi aku minta tolong temanku buat selidikin kalian. Tapi nggak nyangka nemuin beberapa hal hal yang nggak seharusnya aku tahu. Kamu keterlaluan deh. Kamu mau apa sih? Shen Hou sama Yan Xiaen. Itu satu angkatan ujian masuk perguruan tinggi kan? Iya, mereka sebaya. Seangkatan di ujian masuk perguruan tinggi dan bahkan sama-sama masuk universitas yang sama. Apa masalahnya? Apakah hanya itu saja? Apa maksudmu? Saya harap Anda tidak salah paham sebenarnya saya datang ke sini. Tujuan sebenarnya adalah berharap Anda tidak lagi menghalangi mereka. Biarkan mereka bahagia bersama dan berikan mereka doa. Saya mengerti. Hari ini kamu datang sebagai juru bicara ya? Dan mewakili pihak Yan Xiaen. Tapi Bos kecil Cheng, ada satu hal yang harus kamu pahami. Apakah mereka akan bersama di masa depan? Itu urusan mereka sendiri dengan kamu dan saya. Tidak ada hubungan yang besar terutama dengan kamu. Bos Hou. Tampaknya kamu masih tidak percaya saya sudah tahu semuanya. Apakah kamu mengancam saya? Nilai ujian masuk Shen Hou dulu jauh tidak sebaik Yan Xiaen. Tapi dia bisa masuk ke jurusan perdagangan internasional di Huada. Sementara Yan Xiaen akhirnya gagal. Kenapa ini bisa terjadi? Ini karena kamu Bos Hou mencari orang untuk melakukan manipulasi di tengah. Jangan lanjutkan lagi. Kalau saya tidak katakan apakah ini bisa dianggap tidak pernah terjadi. Meskipun apa yang kamu katakan benar. Sekarang saya hanya ingin tahu. Kenapa kamu melakukan ini? Apa tujuan kamu melakukan ini? Secara ketat, Yan Xiaen diterima secara istimewa. Karena nilai dan pilihannya tidak ada masalah. Meskipun dia diambil alih tempatnya, jika diselidiki, sekolah hanya akan membiarkannya masuk. Kejadian selanjutnya. Maukah saya lanjutkan? Saya akan ceritakan apa yang terjadi selanjutnya. Dulu saya minta tolong, mencari guru di bagian penerimaan. Tapi entah bagaimana, terjadi kesalahan yang tidak terduga. Kenapa bisa sampai Yan Xiaen gagal? Yang lebih aneh lagi, ayahnya tidak mau menerima. Bersikeras mencari penjelasan dari sekolah. Tapi tidak disangka terjadi kecelakaan di jalan. Saya hanya tidak mengerti. Benar-benar takdir yang menyedihkan. Kenapa justru sekarang, Yan Xiaen bisa bersama dengan anak saya? Apa Shen Hou tahu apa yang terjadi dulu? Tidak, dia tidak tahu. Dia tidak tahu apa-apa.
Saya percaya. Yan Xiaen dan ibunya pasti tidak akan memaafkan keluarga Shen kami. Jadi kamu mengertikan kenapa sampai sekarang saya berusaha keras untuk mencegah mereka berdua bersama. Saya takut kalau suatu hari nanti mereka hidup bersama. Sooner or later mereka akan tahu kebenarannya. Lalu bagaimana dua orang itu pasti akan sangat menderita. Daripada seperti itu lebih baik sakit sebentar daripada sakit lama. Lebih baik mereka berpisah sekarang. Saya sudah tidak sengaja menyakiti keluarga mereka sekali. Saya tidak ingin ibu dan anak itu menderita untuk kedua kalinya. Apakah kamu mengerti perasaan saya? Saya rela menjadi orang jahat. Saya rela mengorbankan kebahagiaan anak saya. Saya rela anak saya membenci saya. Tapi saya tidak bisa membiarkan mereka bersama. Apakah kamu mengerti? Saya mengerti semua yang Anda katakan. Tapi sekarang sudah terlambat. Mereka tidak akan berpisah karena halangan Anda. Bukan hanya Anda, siapapun tidak bisa. Kenapa? Karena mereka sudah menikah. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ternyata tebakan saya benar. Shen Hou menyembunyikan ini dari Anda. Dan Xiaen menikah diam-diam. Sekarang baik saya terhadap Xiaen, maupun Anda terhadap Shen Hou yang bisa kita lakukan, adalah tidak mengatakan apa-apa. Dan tidak sengaja menghalangi. Kalau tidak saya bisa dipaksa oleh tindakan Anda untuk mencari tahu kebenaran. Mereka pasti bisa. Sekarang satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah menyimpan rahasia ini. Selama-selamanya. Selama mereka berdua tidak tahu, tidak akan ada masalah. Semoga saja. Saya sudah tahu semuanya. Kenapa kamu di sini? Yan Xiaen, dengarkan saya. Masih ada apa yang bisa dikatakan? Aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidup. Yan Xiaen. Satu lima delapan nol sembilan. Pak, ada yang mengejar mobil, tolong berhenti sebentar. Perusahaan punya aturan tidak boleh berhenti di tengah jalan, iya Pak. Tolong berhenti sebentar, hanya sebentar Pak. Berhenti sebentar. Pak, tolong bantu. Dia ada urusan mendesak. Sangat berbahaya Pak, ya tolong bantu berhenti sebentar. Baiklah, aku akan berhenti di pinggir jalan sebentar. Dilarang mencari di dalam mobil. Pak. Dilarang mencari di dalam Terima mobil. kasih. Dilarang mencari di dalam mobil, dilarang membawa daging. Dilarang membawa daging. Dilarang. Aku hanya berharap bisa menemukan seseorang bisa menemukan. Bertukar jurusan dengan Shen Hou. Tapi entah bagaimana caranya. Terjadi kesalahan yang tidak terduga. Kenapa Yan Xiaen bisa gagal? Yang lebih parah lagi, ayahnya tidak mau menerima. Bersikeras ingin menuntut sekolah. Xiao, ayah pasti akan membuatmu masuk sekolah yang kamu suka. Melakukan hal yang kamu suka.
Orang yang sudah meninggal tidak bisa hidup lagi, terimalah dengan lapang dada. Kalian. Apa kalian tidak salah? Ini bukan ayahku. 020010. Ibumu sudah mengonfirmasi. 020010. Bukan dia. Tidak mungkin. Ini pasti bukan ayahku. Ayahku tidak meninggal. Nah, kalau kamu ingin menangis, menangislah akan lebih lega. Kenapa aku harus menangis? Aku menangis. Bukannya mengakui ayahku sudah meninggal. 020020. Kehidupan yang damai adalah harta. Terminal bus Teluk Bulan. Sampai di terminal akhir. 5809. 15809 Pak 588M. 15805. Turun mobil. Ayo turun. Supir juga perlu ganti shift dan istirahat. Meskipun kamu seperti ini, bersembunyi di mobil dan tidak bicara, itu tidak akan membentuk penghalang untuk membantumu melawan dunia luar. Baik. Karena kamu tidak mau turun, saya akan bicara dengan supir. Lihat bagaimana caranya agar kamu bisa tetap di sini. Beradab. Kamu belum makan. Lapar ya? Aku ajak kamu makan. Aku telepon Lauli. Aku mohon. Jangan pedulikan aku, pergilah.
Bagaimanapun juga, kamu bisa bicara, aku sudah lega. Kebetulan di sini juga tidak ada orang. Kalau ada yang ingin kamu katakan, ingin kamu marahi, luapkan saja. Jangan di dalam hati. Karena kamu sudah tahu semuanya. Kenapa kamu masih menyembunyikannya dariku? Aku hanya merasa, terkadang meskipun kamu tahu kebenarannya, tidak selalu menghasilkan akhir yang baik. Aku hanya ingin melihatmu bahagia. Tidak ingin melihatmu sedih. Kenapa dia memilih aku? Karena keluarga kami miskin, tidak punya uang dan status jadi mudah diinjak ya. Kalau bukan karena keegoisannya, aku tidak akan gagal tahun itu, ayahku tidak akan mengalami kecelakaan. Dia secara tidak langsung membunuh ayahku. Dia menghancurkan keluarga kami. Dan sekarang, aku malah bersama Shen Hou, aku menikah dengannya. Sungguh konyol. Sudah berlalu. Semua ini sudah berlalu. Dan yang melakukan kesalahan tahun itu adalah Hou Yuezhen, bukan Shen Hou. Kamu juga sudah dengar tadi. Shen Hou sama seperti kamu. Dulu dia hanya seorang anak. Dia tidak tahu apa-apa. Jadi soal ini, jangan kamu ceritakan padanya, kalau tidak, dia akan seperti kamu sekarang, merasa bersalah dan menderita. Mari kita cari solusi bersama. Kalau kamu tidak mau naik mobilku, aku akan tetap menemanimu naik bus. Kamu tahu aku mau kemana? Aku sendiri tidak tahu sekarang aku harus kemana. Kalau kamu tidak mau pulang menghadapi Shen Hou, kamu bisa ke tempatku dulu. Setelah kondisimu membaik baru kembali. Kembalikan padaku. Tunggu sebentar. Bungkus banyak-banyak, kamu ini tipikal. Memanfaatkan fasilitas umum, tahu tidak serakah. Aku kasih tahu aku sudah bayar. Dan hari ini aku sengaja bikin 2 hidangan baru yang aku pelajari. Aku sih. Harga karyawan sama dengan harga bahan, kamu masih berani bilang. Sudah bayar sendiri, bikin 2 hidangan sendiri. Hidangan mana yang kamu beli, mana yang kamu pilih? Di pasar sendiri. Aku kasih tahu kamu ini cuma iri dan dengki. Gimana? Aku kasih kamu pelukan hangat. Jangan sentuh aku, kamu pergi, jangan jijik. Sudahlah. Aku kasih tahu roti akan ada. Cinta juga akan datang, cintamu sedang dalam perjalanan. Cintaku sudah pergi jauh. Kalau begitu kejar dia dengan mobil balapmu. Tidak, mobilku terlalu kencang, rusak. Tunggu aku perbaiki, bangkit, lagi aku tidak percaya. Tidak bisa mendapatkan dia. Aku kasih tahu, kita sekarang sudah berbeda. Kamu sudah menikah, kamu benar-benar dewasa. Kita berada di dunia yang berbeda. Kalau begitu kamu juga harus berusaha. Usaha apa? Cepat pergi, jangan banyak bicara, nanti makanannya dingin. Aku akan telepon dia dulu. Masih mau telepon?
Inat. Maaf, nomor yang Anda tuju. Sementara tidak dapat dihubungi, silakan coba lagi nanti. Tidak mau angkat teleponmu, tidak mau peduli kamu ya. Aku kasih tahu dia pasti sedang sibuk. Aku nggak bilang sama kamu aku pergi. Cepetan pergi sana. Pelan-pelan ya naik motornya. Pulang sana. Akhirnya anak ini udah gede. P. Saran layanan bus baru untuk memudahkan perjalanan warga. Bangun bus di Kota Hau untuk melayani perjalanan warga. Layanan perjalanan warga, layanan kehidupan warga. Bus bulan hijau. Peradaban dimulai dari langkah kaki, saling menghormati dimulai dari kita. Peradaban 1580. Siao. G. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Raja Singa. Kirim pesan, bagikan kontak, tambahkan ke favorit, bagikan lokasi saya. Geser untuk menerima panggilan. Geser untuk menerima panggilan. Info geser untuk mendengar. Info geser untuk menerima. Halo.
Shenhou, kamu pulang ya, aku sama ayahmu. Ada sesuatu yang mau aku bilang. Aku sibuk gak ada waktu. Yan Xian, dia sekarang sama kamu ya? Gak. Makan dulu kenyang baru bisa mikir. Kalau kamu nggak nafsu makan, aku masak sup lagi. Nggak usah. Aku makan. Aku rasa kamu benar. Aku nggak bisa kasih tahu Shenhou soal ini. Dia nggak bersalah. Tapi aku nggak tahu gimana aku harus menghadapi perkawinan kita ke depan. Sama keluarga kita. Aku bisa bohong sama Shenhou tapi nggak bisa bohong sama diriku sendiri. Aku juga nggak bisa bohong sama ibuku. Gimana aku harus berbohong soal ini? Bantu keluarga mereka. Menyembunyikan fakta sebenarnya. Apa yang harus aku lakukan? Terima atau enggak ya? Kamu aja yang terima, bilang aja kamu nggak sama aku. Halo. Xiaen ya. Dia nggak sama aku. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Apakah kamu akan terus membuatnya khawatir seperti ini? Jika kamu terus tidak mengangkat teleponnya, dia mungkin akan gila. Seperti yang terjadi sebelumnya. Menurutku apapun yang terjadi, setidaknya lewati malam ini dulu. Dengarkan aku. Nyalakan dulu ponselmu, hubungi dia. Bilang saja kamu sedang makan dengan klien. Setelah selesai langsung pulang. Maret 13. Aku akan menghubunginya. Halo Shenhou. Xiao, kamu di mana? Aku sekarang di Bun sedang makan dengan klien. Tadi ponselku habis baterai. Aku baru saja mengisi daya, sebentar lagi pulang. Oke, aku tunggu. Bye. Cepat makan, setelah selesai, aku antar kamu naik taksi. Kalau kamu tidak makan, aku juga tidak berani makan. Ingat ya, setelah pulang jangan bilang apa-apa ke Shenhou. Jangan sampai dia tahu.
Jangan salah paham. Shenhou bukan. Cheng Ziwan. Dengarkan aku akan memberitahumu. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia, tidak ada hubungannya. Bun, kamu tahu tidak? Tadi saat aku meneleponmu, aku sudah menunggumu di sini. Aku sangat berharap orang yang keluar dari sana tadi. Bukan kamu. Meskipun aku dan Xian membicarakan hal pribadi, tidak ingin memberitahumu. Apa artinya ini? Arti apa? Shenhou. Aku membicarakan sesuatu dengannya. Kamu lihat sendiri foto-foto ini. Apa artinya ini dikirim ibuku sebelumnya? Semua ini digabungkan, apa artinya, katakan padaku. Dulu aku bilang pada diriku sendiri jangan percaya semua hal. Tapi hari ini aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Cheng Ziwan, kamu tahu tidak? Aku dan Yan Xian sudah menikah, dia adalah istriku. Aku adalah suaminya. Foto-foto ini bisa kujelaskan. Jelaskan. Kalau begitu jelaskan padaku. Apa maksudnya tidak boleh ketahuan olehku? Apa maksudnya jangan bilang aku setelah pulang? Aku tahu Xian adalah istrimu. Tapi sepertinya tidak semua hal harus kamu tahu. Setiap orang butuh privasi. Ada beberapa hal. Kalau diketahui malah tidak baik untuk semua orang. Cheng Ziwan, jangan selalu bersikap seolah kamu lebih mengerti Xiao Xiao daripada aku. Shenhou. Sikapmu itu sangat menjijikan, tahu tidak? Shenhou, lawanlah Shenhou, aku mohon. Cheng Ziwan, lawanlah. Shenhou, Beraninya kamu lawan. ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan dia. Maaf. Xiao Xiao, ayo pulang. Apapun yang terjadi kita bicara di rumah ya. Aku tidak mau pulang. Inang. Maaf. Ini kunci rumahmu. Karena kamu tidak mau pulang. Sekarang aku kembalikan rumahmu itu. Aku tidak akan kembali lagi. Kamu minum terlalu cepat, tidurmu juga tidak baik akhir-akhir ini. Kurangilah minum.
Lihatlah kamu tadi bilang teh itu sehat. Sekarang tidak mau aku minum. Hatiku sangat gelisah. Kamu pikir Yan Xian, apakah akan memberitahu Shen Hou tentang kebenarannya? Jujur saja, aku sebenarnya tidak punya prasangka buruk padanya. Di kantor saat pertama kali melihatnya, aku cukup menyukai gadis ini. Tapi saat aku melihat CV-nya, semakin aku lihat semakin aku takut. Aku semakin merasa dia adalah gadis yang menggantikan tempat Shen Hou. Hatiku sedih. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Aku takut kalau mereka berdua bersama suatu hari nanti menemukan semua ini, mereka akan lebih menderita. Benar kan? Shen Hou. Nak kamu dan Yan Xian. Mama. Aku tidak mau mendengar nama itu lagi. Ini. Yan Xian tidak memberitahunya fakta. Bagaimana kamu tahu? Lihatlah dia sikapnya terhadap kita. Dia sama sekali tidak menyimpan dendam pada kita. Dia. Mengapa dia tidak memberitahu Shen Hou? Yan Xian mungkin merasa sama seperti kita. Tidak ingin dia terluka. Ingin melindunginya. Katakanlah, jika dia benar-benar bisa menyimpan rahasia ini, selamanya itu akan bagus. Jangan pernah memberitahu anak kita seperti itu. Kita tidak punya alasan untuk menentang mereka berdua bersama. Benar? Lagi pula kita yang merusak keluarga Yan Xian. Benar. Saya masih ingin minum teh. Dengarkan. Bertengkar dengan pacar. Jika karena foto-foto yang dikirim oleh ibumu, kita bisa memberikan beberapa penjelasan. Sebenarnya kita salah paham dengan Xian. Saat foto-foto itu diambil, sudutnya sedikit bermasalah. Aku dan ibumu baru saja mengetahuinya. Itu tidak penting. Ya, itu tidak penting. Jadi aku dan ibumu berpikir gadis ini tidak ada yang buruk. Jika Dia bisa memaafkan semua yang kita lakukan, termasuk sebelumnya. Aku dan ayahmu tidak akan menentang kalian berdua bersama lagi. Ya. Kami akan memperlakukannya seperti calon menantu kami sendiri. benar, Kami sudah menikah. kamu menikah. Aku mengambil kesempatan saat kalian tidak memperhatikan. Diam-diam mengambil buku nikah. Dan menikah dengannya. Bukankah itu bagus? Tapi aku baru saja menyadari. Dia di rumah Cheng Ziwan dan aku ingin membawanya pergi. Dia malah tidak mau ikut denganku. Kamu sudah tanya kenapa belum? Belum. Oh, begitu ya? Kalian sudah menikah jadi. Kalian sudah jadi pasangan suami istri. Apapun masalahnya, kenapa tidak dibicarakan saja? Mama, Papa, bisa kalian keluar dulu. Aku ingin sendiri sebentar. Nak, Mama mau bilang. Sudah aku dan Mama keluar dulu. Biarkan dia sendiri sebentar.